Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mualaf yang satu ini seringkali mengaku dirinya sebagai seorang Kristen. Padahal dia ini bukan Kristen, tapi anggota dari bidat penyesat, yaitu Mormon. Dan parahnya, dia bawa-bawa Kristen, bahwa Kristen ini mengajarkan poligami, baik di dunia maupun di surga, kata orang ini. Siapa sih dia? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Orang Islam tidak menyadari ini, bahwa pemurtadan terselubung itu lebih berbahaya. Jadi tidak hanya hamilisasi, tapi perawanisasi. Bagaimana seorang perempuan Islam dideketin, kemudian dipacarin, di situ diambil keperawanannya. Yang paling unik adalah di Mormon juga diperbolehkan poligami. Yesus Kristus yang telah engkau utus, berartinya Yesus adalah utusan Allah. Yesus itu Rasulullah. Ternyata semakin saya mengkaji Taurat, Injil, dan Al-Quran, ketika saya berusaha untuk mencari kelemahan Al-Quran, justru di dalamnya saya menemukan bahwa Al-Quran adalah yang benar dan Islam adalah agama yang benar. Yang pertama ini memang agak ngaco sih orang ini ya. Biasanya orang yang menuduh-nuduh itu adalah orang yang melakukannya sendiri. Jadi apa yang dia tuduhkan jangan-jangan dia yang melakukan sendiri, mengenai hamili titik-titik dan lain sebagainya tadi itu ya. Kristen tidak pernah memakai cara-cara keji seperti itu di dalam pemberitaan Injil. Ya masa iya memberitakan kebenaran dengan cara-cara yang amoral begitu. Itu tidak pernah ada di dalam kekristenan. Perlu digarisbawahi itu ya. Kemudian yang kedua, mengenai Kristen mengajarkan poligami. Itu tidak pernah ada di dalam sejarah gereja. Bahkan sampai sekarang itu tidak pernah diajarkan di gereja-gereja. Tidak pernah ada. Kalau bidat yang mengajarkan ini, ya saya percaya ada. Sebelum Mormon lahir di abad ke-19 ini ya, dulu ada bidat yang namanya bidat Serintus yang hidup sejaman dengan Rasul Paulus dan Rasul Yohanes. Bidat ini juga mengajarkan kawin-mengawin di bumi dan di surga. Ada bidat itu ya, tapi kekristenan tidak pernah mengajarkan ini. Yang kedua ya, Mormon ini nabinya itu bernama Joseph Smith yang mengaku pada tahun 1830 mendapat wahyu dari seorang malaikat namanya malaikat Moroni. Katanya sih malaikat ini menunjukkan ada lempengan-lempengan emas di Bukit Manchester. Setelah digali, lempengan ini ternyata ada dan katanya dari tulisan bahasa Mesir. Dan dia tidak tahu artinya karena dia tidak bisa membaca. Dan dipinjami Urim dan Tumim oleh malaikat ini untuk menerjemahkan. Setelah menerjemahkan, lempengan emas Urim dan Tumim ini juga diangkat oleh malaikat tersebut karena sudah ditulis wahyunya. Wah, ini mah ngaku-ngaku aja ya dapat wahyu, nggak ada saksi pula ini. Kalau ada saksinya sih saya percaya. Lah ini nggak ada saksinya ya, ngaku-ngaku dapat wahyu kemudian menulis kitab suci. Ya hanya orang-orang seperti ini yang percaya kepada Joseph Smith ini ya. Nah, Joseph Smith ini punya kegemaran menikah banyak. Dia bahkan pernah menikah sekaligus dengan 4 wanita. Dan dikatakan pernikahan ini sebagai pernikahan rohani, pernikahan dalam roh. Ini benar-benar ngaco. Dan setelah dia meninggal itu, pada waktu dia meninggal, bukan setelah meninggal, pada waktu dia meninggalkan 17 istri dan 56 anak. Banyak kan? Nah, makanya para pengikutnya ini juga berpoligami karena pemimpinnya memberikan izin untuk poligami. Dan nanti di surga juga ada poligami. Wah, ini kesukaan mereka ini, kesukaan orang ini ya. Tapi kenapa ditinggalkan dan cari yang lain? Nah, ajarannya itu menyimpang ya, karena memang bidat ya. Katanya
ajaran Mormoni ini mengajarkan bahwa Allah itu adalah Adam yang dipermuliakan. Semua orang penganut Mormon ini nanti kalau sudah mati itu akan menjadi ilah-ilah kecil, ya, menjadi ilah-ilah kecil dan dikawinkan dengan istri-istri semasa dia hidup di bumi. Kalau istrinya 17 nanti di surga menikah dengan 17. Kalau istrinya 72 di dunia nanti juga di surga menikah dengan istri 72. Begitu ajarannya si Mormon yang menyimpang ini. Kemudian mengenai Yesus, Mormon mengajarkan bahwa Yesus ini adalah saudara dari Lucifer yang lahir dari Maria karena hubungan spesial Maria dengan Allah. Ini ngawur banget ini. Dan kemudian Yesus itu menikah dengan Maria dan Marta dan mempunyai anak-anak katanya. Salah satu anaknya, keturunannya ini adalah si Joseph Smith ini. Ini memang orang ya ngaku-ngaku begini, ada orang percaya, ini memang luar biasa ya. Kemudian mereka ini tidak percaya kepada Tritunggal, tapi percaya kepada triteisme. Baik Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu adalah Allah-Allah yang independen. Jadi Allah-Allah sendiri gitu ya. Dan bukan Tritunggal, satu hakikat itu tidak. Dan kemudian keselamatan itu didapatkan bukan karena pengorbanan Yesus atau percaya kepada Yesus, bukan. Tapi keselamatan bagi orang-orang Mormon ini didapatkan karena mentaati perintah-perintah Mormon dan juga setia kepada ajaran Mormon dan berbuat baik. Dan kemudian untuk mendapatkan keselamatan harus dibaptis dengan cara Mormon. Jadi Mormon mengajarkan bahwa baptisan adalah syarat mendapatkan keselamatan. Ini salah juga ya. Kalau di Kristen tidak mengajarkan itu. Kemudian yang terakhir, Mormon menolak Alkitab yang dikanon oleh bapak-bapak gereja, yang dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja. Karena dia mempunyai kitab suci sendiri, yaitu yang ditulis oleh Joseph Smith yang katanya dapat wahyu di Bukit Manchester ya, bukan di Goa ya. Jadi ini di Bukit Manchester. Nah, jadi inilah kesesatan ajaran Mormon yang dipercaya oleh orang ini. Dia bukan Kristen, tapi bidat sesat. Jangan ngaku-ngaku Kristen kamu, karena kamu Mormon itu bukan Kristen. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.